Apa? Halo teman-temanku, kembali lagi ke Baka-Baka. Ini narasumber mendadak. Baka-Baka itu kalau bisa diartikan ngebacot. Kalau di Kendari, yang kayak banyak ngomong gitu. Kayak aku, Iya. terlalu banyak baka-bakanya. Iya. Itu paham nggak? Paham. Ini si Fat Gen 8, modeler Gen 8. Nama lengkapnya apa? Fatah Indra Istu. Fatah Indra Istu. Disingkat Fatindra. Iya. Apa itu nama? Fatindra Indis. Fatindra Indis. Itu nama kayak nama online atau nama apa gitu. Kalau di rumah dipanggil apa? Ya Fatah. Apa ya? Gini aja. Kita cerita tentang pengalaman awal mulanya kamu masuk DOS. Kenapa bisa? Kamu kenal DOS dari mana? DOS University. Dari Diklat Animasi dari BDI. Itu mentornya kayak nyuruh-nyari referensi kan. Terus ditunjukin IG DAS. Ya itu tahunya terus itu. Terus karena niat awalnya pengennya modeling, tapi pas diklat animasi, kirain animasi udah termasuk keseluruhan semua, termasuk modeling, rigging semua itu. Ternyata cuma gerakin doang. Terus ya udah, terus pas dikasih tahu IG-nya DAS, wah lumayan nih kayaknya gitu. Ternyata beda, ada modelingnya itu. Jadi tertarik. Berarti kalau saya bilang sekarang itu kamu lebih jago nganimate-nya daripada modelingnya. Iya, kalau sekarang iya. Iya kan? Iya. Lebih jago. BDI Balai Diklat Indonesia. Dia khusus animasi nggak? Maksudnya nganimate nggak? BDI Ada, kayaknya ada animasi, ada modeling. Khusus ini dua doang, BDI itu. Iya. Oh, yang kayak jurusan lain nggak ada? Kurang tahu sih. Aku tahunya dua itu. Iya. Diklat itu berapa lama ya? 2 bulan Full dari jam kayak jam kerja deh. Dari Kalau jam 8 sampai jam 3. Kamu tahu BLK nggak? Oh ya. Iya, kayak BLK gitu kan? Iya. Kalau di Kendari mirip-mirip BLK tapi jurusannya. Di sini juga ada BLK. Ada BLK. Ya. Di Kendari itu cuma ada BLK, BDI belum ada. Makanya aku kemarin dikasih tahu Asep kalau ada BDI. Mungkin kalau ada BDI aku yang paling semangat karena katanya banyak uangnya ya. Iya, banyak uangnya. Orang ikut itu. Soalnya ke Bali aja dibayarin di pesawatnya. Hah? BDI di Bali maksudnya? Iya, pusatnya kan di Bali. Terus? Ya kalau kamu dari luar pulau atau di mana gitu, ntar ongkosnya dibayarin full dari BDI katanya. Soalnya mentorku dari sana, pusat sana. Tapi diseleksi gitu? Iya, seleksi. Seleksinya malah lebih ketat. Kamu nggak daftar? Enggak, soalnya kalau udah ikut diklat itu ada jeda berapa bulan gitu nggak boleh ikut ya. Terus pas itu 2 bulan atau 3 bulan habis diklat itu ada pendaftaran, tapi aku daftar nggak bisa karena masih baru itu. Tapi kalau besok lagi ada pendaftaran balik berarti enggak. Maksudnya setelah DOS gitu atau apa? Enggak. Mungkin lebih ke karir aja sih. Kamu cita-citanya apa sih maunya? Dulunya arsitek. Terakhir tuh pengennya jadi arsitek. Terus pas daftar kuliah waktu dulu SB atau seterusnya itu nggak ada yang terima. Tapi ada universitas swasta di Jogja itu kayak tiba-tiba ngasih undangan. Kayak email. Nggak email, surat. Jadi diundang buat daftar ulang, padahal nggak daftar, tapi keterima di itu arsitek, diundang gitu. Tunggu. Kamu daftar di kampus-kampus yang negeri-negeri itu online, yang SNPTN, SBMPTN, sampai yang nggak ada yang ini kan. Terus tiba-tiba ada satu kampus di Jogja yang email kamu suruh daftar ulang. Enggak, surat. Iya. Yang surat kamu suruh daftar ulang, tapi kamu nggak pernah daftar ke sini. Iya, diundang gitu. Diundang buat masuk ke arsitek. Sarjana S1 arsitek. Kamu masuk? Nah, masalahnya itu. Kenapa? Yang harusnya daftar ulangnya itu anggap aja ini apa sih? Sabtu ini ya. Hari sekarang tapi Sabtu. suratnya datangnya Senin.
Habis di Ya, perjalanan rumah, ya. nggak Ya. tahu itu dari kampusnya, dari tangposnya atau gimana, nggak tahu juga sih. Jadi pas di Udah dapat kontak, surat. ya Ya. pas di kontak pihak kampusnya nggak bisa. Ya Betul. udah pupus lah. Padahal Gitu. kalau iya ya, kesempatan ya. Tapi Ya, kamu makanya mau itu. ya kemarin. Mau Kalau gimana? misalnya suratnya datang tepat Ya waktu. mau lah, langsung gas. Ah, Walaupun kalau di hari itu langsung gas aja. tapi kalau kamu di situ kamu nggak didos dong. Iya, Kita iya, nggak gitu ketemu juga. kan. Iya juga. Iya kan. Jalan ini Jalannya, iya udah jalannya ditakdirkan. beda udah. Udah kendas rezekimu didas. Kamu lulusan SMA tahun berapa? 2016. 2016. Jurusan apa? Ya, rekayasa perangkat lunak, RPL. RPL. SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo atau SMK 1 Muhammadiyah Sukoharjo? Enggak, SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Oh, SMK M1 Sukoharjo. Ya, itu panggilannya MUHI. Apa itu MUHI? Itu Muhammadiyah Muhammadiyah 1. Satunya dibaca I. Angka satunya. MUHI. Lulusan MUHI. Si Alwan juga itu? Iya, sama. Oh, Alwan itu salah satu juga dari Gen 8. Mereka ada kayak kelompok bureng lah. Aku penasaran sama yang namanya Jokoteng tuh bagaimana. Salah satu circle pertemanannya ada yang namanya Jokoteng. Kayaknya moodbusternya lengkut. Kayaknya moodbusternya ini ya, Iya. circle-nya kalian ya. Iya. Dari Itu kayak tempat pembulian. Jadi kalau yang sering dibully, kita lebih ya bisa melampiaskan ke dia ke gitu. dia. Berarti sabar. Iya. Dari namanya aja Jokoteng. Jokowi ganteng. Wah, luar Kok biasa. Jokowi? Apa tadi? Ya Joko deh. Joko, nggak ada winya. Aduh, maaf ya. Halo Kang Bakso. Boy. Nah, terus kamu mau jadi arsitek. Terus Jadi dulunya. ya, Sekarang udah nggak tahu lah, lihat aja ntar jalan aja. tapi nggak dihilangkan, cuma diminggirin aja dulu. Iya, gitu. Berarti setelah BDI ya kamu berpikir untuk ini. Jadi soalnya kan gimana ya, motivasiku ikut BDI waktu itu kan kayak bikin karakter, bikin gedung-gedung kan sama kayak ya arsitek kamu itu. pahamnya gitu. Iya, ternyata cuma gerakin. Tapi bukannya BDI ada modeling juga? Kok Iya, kamu ada. nggak daftar itu? Enggak, tapi waktu itu yang belum tahu gimana ya, belum. Iya ya. Oh, belum sama pemahamanmu. sekali animasi, belum Ya, tahu sama pemahamanmu sekali. animasi itu udah Udah mencakup mencakup semuanya, bagian-bagian dari modeling juga, Iya. rigging dan sebagainya. Ternyata itu kayak pecahan-pecahan lagi. Iya. Iya, yang tidak tahu itu kalau modeling itu yang desain karakter lah begitu dan sebagainya, sedangkan yang animate itu orang yang gerakan. Ya, ini beda divisi tapi saling berkesinambungan. Modeling bisa berdiri sendiri, nggak bisa berdiri sendiri dalam hal produksi animasi tanpa nganimate juga. Nganimate begitu juga nggak bisa kerja kalau belum ada aset dari modeling gitu kan. Dan bukan cuma 2 kalau di produksi animasi, banyak divisi-divisi. Tapi untuk sekarang itu ya kita yang baru kenal. Terus berapa hari ya kita di sini? Udah sebulan kan? Hampir sebulan. Iya. Sebulan ini kamu ada hal baru nggak yang kamu dapat? Banyak. Seperti Gambar perspektif. gambar. Oh, bukannya ini? Aku nggak bisa sama sekali. Aku udah menggantungkan pensil, gambar manual, udah nggak bisa. Pemain sepak bola kan gantung sepatu nih. Iya, Kalau pemain bulu tangkis gantung racket. Ini gantung Iya, udah lama. Terus tiba-tiba suruh gambar lagi. Waduh. Oh, berarti sebelum ini kamu lebih jago ke digital gitu? Apa gimana? Ya dulunya kalau gambar-gambar tuh udah dari SMP suka gambar-gambar. Gitu. Ya, tapi terus sejak SMK jadi kayak enggak. Jadi kurang jadi kenal digital. Terus pindah ke digital, jarang pakai manual lagi. Terus tiba-tiba ke sini pegang pensil tuh udah gimana sih caranya gitu. Ya. Berarti yang perspektif itu kamu cuman kenal apa ya, udah pernah tahu tapi belum di dalam? Cuman tahu teknisnya perspektif itu kayak mengecil kayak gitu, gitulah, tapi belum pernah itu tahu caranya, belum pernah praktekinnya. Arti enggak. Berarti ilmu dasar-dasar arsitek kepake kan di modeling? Iya, kayaknya pasti ya.
cara ngelihat bangunan pasti kan gitu. Iya. Bangunan fisik, oh ini gini. Arsitek itu begitu, kalau lihat gedung aja, oh ini begini, ini posisinya gini, oh ini miring nih, ini kalau gempa ini bisa rubuh kayak gitu kan pasti. Karena teman-teman mainku juga banyak yang arsitek, anak teknik, jadi paham lah. Berarti kamu bisa AutoCAD? Nggak bisa lah. Terus desain itu digital apa? Jadi digital Lewat dua apa? dimensi, kayak Illustrator kalau udah Photoshop itu. Oh, jadi nggak ada Kayak ya karena arsiteknya udah nggak ada ya hmm, beralih lagi iya nyoba-nyoba desain gitu iya. yang dua dimensi malah Berarti nggak ngulik yang 3 dimensi. dimensi WC buat arsiteknya. Iya. Kalau kegiatanmu di luar dari sekolah kemarin apa? Hobimu atau apa? Lebih ke freelancer designer sih. Oh, udah sering kerja. Iya, terus kalau kerja pas kuliah juga udah kerja. Jadi Tunggu. Pause dulu. Pas kuliah. Kamu kuliah di mana? karena yang arsitek gagal semua kan. Ya. Terus tuh lu disuruh milih antara perhotelan atau kesehatan. Karena Kamu gak cocok kesehatan. Iya, karena ada trauma sendiri Iya. dengan rumah sakit. Ya. Ya udah perhotelan. Berapa semester kamu di? Full sampai lulus. Kamu udah sarjana? Bukan sarjana. D3. AMD. AMD perhotelan. Par itu apa? Par itu maksudnya pariwisata. Perhotelan itu maksudnya pariwisata. Jadi AMD par. Oh, itu pariwisata ya? Nggak ada ini sendiri ya? Titel tersendirinya? Iya. Kamu perhotelan berarti tahu semua? Ya lumayan. Atau lebih ahli di mana? Lebih ahli di bidang produksinya sih, di kitchennya. Aku ambil kitchen soalnya. Jadi kayak pantasan kamu koki. Ya emang. Jadi kamu... itu awal-awal emang diperkenalkan perhotelan. Ya. Tapi ntar semester 3 itu disuruh milih salah satu. Ya. Mau yang mana? Front office termasuk resepsionis, bellboy ya, dan lain-lain. Terus yang F&B itu ada yang pelayan servis, yang pelayan di restoran itu, ada yang produk itu kayak restoran yang bagian masak sama yang bar, itu terus kamu di situ? Ya aku milihnya ke situ karena kamu suka masak? Enggak juga, karena kamu jago masak, kamu adalah chef Juna. Enggak. Karena pas ngumpul terus kayak pengen sesuatu, nggak ada yang bisa masak, jadi kayak biar ngelengkapin aja. Kalau ngumpul ada yang bisa masak gitu. Iya. Bagus juga ya inisiatifmu ya. Iya, karena kayak ilmu masak itu berguna dimanapun. Aku juga pengen belajar masak, maksudnya biar kalau naik gunung, biar kayak camping harus ada satu orang yang betul-betul ahli itu. Kan. Jadi kayak pengen, kalau soalnya pernah nginep 14 kayaknya. Selama seminggu kan. Itu nggak ada yang sama sekali bisa masak, bingung. Berarti cuma beli. Ya gitu. Jadi kayak pengen kalau seumpama ada kumpul-kumpul apa gitu, setidaknya ada yang satu bisa masak, itu aku gitu. Kalau Jokoteng apa dia bisanya kalau kumpul? Waduh, selain jadi terbuli, selain jadi sampah bully. Tempat sampah, iya, jadi tempat sampah teman-teman, jadi tempat ladang pahalanya juga kan. Iya. Penasaran sama Jokoteng, jago. Iya, Jokoteng tadi sebelum ngerekam cerita-cerita sama Fat, kan kalian bertiga ya atau ada teman yang lain yang datang? Ada, yang datang sini ada yang gen-8. Ya. Kalau yang gen-8 ada 3. Harusnya ada 4, tapi satunya udah keterima di TVRI. Ya udah. Jadi mereka bertiga, si Alwan, si Fat sama Jokoteng. Si Alwan sama si Fat nih lolos sebagai siswa loh. Jokoteng tidak lulus karena email pemberitahuannya diterima sebagai mentor. Shock. Luar biasa. Jadi mentor lagi rekayasa nih, kumpul, oke lah nongkrong, kita daftar dos dong, Alwan, kamu sama Jokoteng sama itu. Siapa sih nama yang kompak yang di TVRI?
Yang di LP itu Gilang. Gilang lah. Oh Gilang, aku nggak bisa nih, aku udah dapat lolos, maaf ya teman-teman. Oke, sisa bertiga nih jalan daftar. Kan email, dapat email, wah si Fuad, alhamdulillah lolos. Iya, Kata berikutnya, pertama aku dulu. oh emang betul. Yang buka aku dulu. Terus ngabarin ke semuanya, aku terima gitu. Terima ya, Gimana berikutnya, kalian gitu. Terus si Alwan. Iya. Terus si Joko Teng nih nggak balas-balas Iya. sampai sore. Nggak ribut ya. Iya. Tapi ada ya maksudnya Nggak, iya. standby di grup. Apa Iya, gimana? pertamanya aku cuma bercanda. Jangan-jangan nih dia keterima sebagai mentor nih, gitu kan. Bercanda gitu. Tahu-tahu dia ngirim screenshot. Das. Bener kan? Udah kayak Emang instingmu. pukul ya. Sumpah. Itu cuma bercanda. Beneran dong, astaga. Seru banget. Aku sering gitu juga tuh, bercanda taunya betul. Yang terakhir aku bercanda itu ini Sinoval. Apa ya, bahas kemarin Idul Adha atau apa ya, maaf ya kalau yang tersinggung, kan aku bilang si Noval, aku tanya tanggal Idul Adha, aku kayaknya lebih 1 hari, dia kurang 1 hari. Terus aku bercanda, kok kamu Muhammadiyah ya, bercanda biasa, maaf ya kalau yang tersinggung. Tapi sehari setelahnya si Noval yang ibu ini ngupload foto, terus apa sih namanya, template fotonya itu HUT Muhammadiyah di kotanya. Padahal waktu aku tanya, kamu Muhammadiyah ya, maksudnya bercanda untuk mastiin gitu, karena Muhammadiyah kan lebih cepat biasanya kan daripada ya NU. Tapi sekarang udah gabung. Iya, tapi udah gabung dulunya. Bukan bermaksud menyinggung gitu, tapi kaget lah. Terus yang kemarin bercanda aku betul berarti. Wah, soalnya dia nggak iyain nggak apa. Wah, sama kayak kamu. Jangan-jangan si Joko Teng jadi mentor nih. Contohnya. Iya, kira bakal diambil. Terus katanya pas ngontak nggak tahu kenapa nggak jadi ngambil, nggak diambil benernya. Kamu nggak kira-kira alasannya apa? Janganlah. Iya. Aku ada yang kira-kira tapi janganlah. Iya. Cukup kalian bisa yang tahu ya. Kapan terakhir kontak Joko Teng? Nah, hubungi dia. Dia ya. Kapan? Waktu lulus, maksudnya jadi kesini udah seleksi nih, udah interview, udah bla bla bla, udah mau masuk nih, sempat nggak hubungi dia atau apa gitu? Iya. Atau dia bilangnya apa, ada pesan-pesannya, wah saya harus gini? Nggak ada sih, cuman paling nanya betah nggak di sini gitu. Oh, sempat gitu. Wah, perhatian juga ya. Terus aku jawab, Kak, karena mental. Kena mental. Masih berapa minggu cu, belum bisa dong. Terus impression. Tapi seru. Iya. Mental tapi seru. Iya kan, pengalaman. Kalau nggak gini kapan berkembang ya? Oh ini jadi penasaran, awal kenal mulai Joko Teng ingat gak? Sebenarnya ya dulu kelas 1 tuh cuma sebatas kenal aja. Ya cuma tahu ya, sekelas ya Mbak. Ya. Kelas 1 SMK itu sebatas kenal. Tapi lebih dekat ke Alwannya. Ya. Terus pas kelas 2 baru mulai kayak bentuk kelompok gitu. Berenam kan kami. Ya. Berenam. Ya udah. Ya semenjak itu saling udah kenal, udah paling dekat gitu. Waktu PKL SMK aja satu tempat bertiga, aku, Alwan, sama si Joko Teng. Di mana kalian PKL? Di Universitas 11 Maret. Kok di universitas? Ya, ambil di pusat komunikasi yang pokoknya ada kayak universitas itu kan ada kayak layanan apa ya? RPL kamu itu apa sih? Maksudnya belajarnya apa? Tentang apa? Ya, programming. Lebih ke programming. Ya, web sama programming gitu. Paham. Oh, nyambung kan sama universitas, paham. Iya. Pantasan kalian ini Kang Warnet ya. Aku panggilnya mereka berdua ini Kang Warnet. Kan si Alwan tuh yang pertama kita ambil PC, dia yang paling keliling-keliling mantau untuk install ulang kayak apa gitu. Dia lebih tahu sama si Ervan. Ya, aku panggil mereka berdua Kang Warnet karena pemahamanku yang tahu gitu software gitu ya yang sering di warnet. Dia kan, aku angkatan warnet. Kalau angkatan, mungkin kamu masih dapat, yang angkatan pandemi udah nggak dapat warnet. Ini yang multimedia, RPR, aku juga jurusan SMK.
Iya, tapi SMK jurusan iya, aku juga alumni SMK jurusan teknik pemesinan. Tapi aku pernah kerja di ini juga di hotel housekeeping, tapi pernah mau coba jadi doorman, tampangku nggak cocok doorman. Berapa bulan lama juga aku di ini perhotelan. Jadi tahu-tahu lah. Paling senang itu kalau ini ikut housekeeping. Senang aja. Nah, kayak housekeeping ya. kayak tak Housekeeping senang gitu. Tapi apa? Udah lupa ininya cara-cara ininya. Terus apa tadi ya kita bahas sebelum video ya? Kalau sekarang kamu udah ada kepikiran nggak ke depannya gimana? Apakah arsitek sama animasi ini jalan bareng atau berniat untuk bangun studio di Sukoharjo yang dipimpin oleh Jekoteng atau gimana? Nah, aku agak bingung sih ini. Ya Sibur. kalau nanti kedepannya model ini ada arah ke arsitek ya aku ambil yang arsitek. Kalau nggak ada ya udah masuk studio sambil mikirin buat startup gabungin kami itu. Udah Kan punya ini? ya dari kelompok kami kan dulu udah sempet kayak mikirin bikin apa gitu buat Ya. ke depan. Hujan ya? Diapain ya? Di pause dulu. Ada kucing guys. Kasih pause-nya. Ya. Segitu ya buat konten jeda. Harusnya diedit tuh. Nah, rendah. nah kan Rendah. di ghosting hujan. Ghosting. Oh, software. Kalian udah bikin ini? Pernah bikin sesuatu? Timnya kalian atau Ya, apa? ya. Dulu sempat kepikiran karena berenam itu ada kalian masing-masing, kayak dua bisa animasi, Ya. satu programmer, satu desain dan lain sebagainya gitu Ya, kan. Sempat lengkap bikin startup gitu. Ya. Tapi nggak jalan. Terus si Jekoteng ini kayak inisiatif bikin satu startup gitu tentang aparel kayak kaos-kaos gitu. Tentang kaos yang itu yang jadi foto profilnya itu yang buatanku itu. Berarti kalian lagi nyebar nih, cari ilmu di mana-mana Iya. sebanyak-banyaknya. Kalau bisa Panjang nyambung umur lagi. kalian. Nama kalian apa sih? Pasti udah nama kelompok kan? Ya. Atau nama tim apa sih? Namanya ini Asura. kebalik. Apa tuh, burung hantu ya? Ya burung hantu. Nggak tahu, sering ganti-ganti hewannya. Yang penting namanya Asura gitu. Kayak nama wibu, nama Jepang bukan nama Enggak, nama itu Jepangan. ya Artinya Asura apa ya? itu ada asal-usulnya Apa kayak tuh? itu ada yang dari nama Jepang. Ya. Asura itu ada Jepang, ada Arab. Tapi Arab pakai Y. Asyura. Asyura. Ya. Ya. Terus Juang, ya. di Jawa itu ada juga, tapi nggak pakai H ataupun Y, pakai ASURA ada di Asura. Jawa itu. Apa tuh, siapa karakter yang di Jawa siapa? Maksudnya pejuang Ya, apa, itu pahlawan apa? bukan kayak ya terus kayak sama semua dari zaman dulu ya, mitologi gitu. Jadi ambil itu dari Jepang. Ya. Kayak ada beberapa bahasa gitu. Ya. Itu apa kesalahannya angkatan Gen Y atau Gen Z ya, sebutkan kita ini apa, Gen Z atau Gen Y? Nggak tahu, kayaknya Gen Z ya, itu maksudnya lebih kenal yang dari luar gitu. Kayak aku kan contohnya tadi Asura, aku lebih tahu Asura itu dari Jepang. Tapi seharusnya di Jawa, kayak kamu bilang di Jawa itu ada juga begitu kan, dan itu kayak hampir semuanya gitu, bukan cuman mengenai nama kosakata gitu. Kayak budaya-budaya kan di Kendari begitu juga. Kami bahkan untuk se-Indonesia lebih tahu yang di daerah Jawa daripada yang di daerah Kendari sendiri. Paham nggak? Paham. Dan secara luas anak-anak Indonesia lebih tahu yang di luar. Mungkin ada sih yang beberapa, tapi banyak juga kan yang tahu lebih luar daripada budaya yang tentang tempat tinggalnya sendiri. Kan Kalau yang Jawa itu bukan mitologis, itu kayak nama bulan dari bukan, tapi ya, kosakatanya ada kan tulisannya Asura juga. bukan Asura tapi Suro. Nah, bulan Suro. Ya itu ya dari itu. Dari itu. Ya. Dari Asyura sama Suro. Dan kalian bilang itu semoga terwujud. Ya, amin. Selain itu ada nggak kepikiran rencana atau aku bikin gini
Kalau 3D dengan apa arsitek itu ya aset gedung kan dipakai juga tuh nanti apa Iya. ilmu-ilmu kalau butuh ini arsitek. Gitu kan ya, belum kepikiran aja sih, kayak belum tahu ilmunya sampai mana, jadi belum kepikiran. Ya lihat aja nanti dapatnya apa aja, ntar bisa apa aja gitu. Kalau ditarik benang merahnya apa ilmu yang di perhotelan ada nggak yang kepake walaupun satu atau dua dipakai sama nggak animasi sama yang sekarang kamu selain ilmu masaknya ya iya kan dipakai di mana saja Iya tuh? sih. Lebih ke nggak ada Ya nggak ada sama kamu sering ketemu ini juga nggak tamu juga nggak atau pure Nggak. sehari full di dapur terus? Iya, orang dapur itu sama sekali nggak boleh ketemu sama pelanggan, soalnya biar nggak kelihatan kalau kotor atau apa. Nah ya kalau kotor itu kayak biar nggak Iya, no. pelanggan biar nggak ngiranya nggak higienis. Iya. Terus waktu kamu pertama masuk itu praktik kan nggak mungkin langsung pegang-pegang ini kan? Ya, jadi helper bantu-bantu motong-motong gitu, nyiapin bahan. Berarti apa sih yang desain bukan desain nyusun biar estetik apa sih namanya plating? Ya plating. Platingan kamu jago plating? Iya, plating juga termasuk. Jadi koki itu cuma tugasnya masak, udah nggak ada yang lain. Masak. Iya. Kalau nyiapin bahan tuh tetap itu helper. Itu plating juga. Lebih tahu itu. Tapi kalau platingnya susah ya si kokinya. Tapi biasanya walaupun susah tetap diajarin platingnya gitu gini. Nanti kalau ada ya gitu. Jadi tetap diambil alih helper. Iya. Jadi kayak yang belum tahu itu helper tuh ya secara tidak langsung ya pembantunya koki. Jadi kalau tugas job desknya helper tuh nyiapin semua bahan udah kepotong gitu apa dicincang-cincang atau apa misalnya mau masak apa gitu udah siap nih. Jadi si koki tinggal ya ngeracik aja. Setelah masak ya tugas helper lagi yang nyusun nyiapin. Habis masak ditaruh tempat langsung diserahin udah ya gitu. Diserahin ke ada lagi yang divisinya untuk bawa ke tamu itu bukan helper di dapur tapi helper semua pekerjaan di dapur selain memasak dikerjain sama helper gitu. Tapi kalau memang ada yang kayak tidak tahu atau baru yang kurang-kurang si koki tetap ini ngawasin gitu kan. Si koki sama nggak kalau dibilang kepala dapur? Enggak, itu ada sendiri. Kalau kepala dapur tetap chef kan. Chef sama koki itu beda. Apa bedanya chef sama koki? Chef itu lebih ke profesional banget. Dia tuh bisa bikin menu baru gitu. Kayak tugasnya emang bikin menu baru, kayak kreasi apa gitu. Kalau koki ya tugasnya masak. Masak. Nggak ada yang lain. Masak. Iya. Soalnya aku chef kan kata bahasa Inggris, koki bahasa Indonesia. Cuman terjemahan gitu, aku pahamnya gitu. Enggak, itu ternyata chef itu lebih ini ya lebih tapi yang kalau di kepala dapur itu masak juga kan ya tetap bisa masak atau ya, ada yang cuman dikerjain si chef enggak dikerjain si koki gitu. Ya yang enggak dikerjain koki tapi dikerjain chef ya itu bikin menu baru. Betul, ya. Kayak biasanya tuh chef tuh kayak sibuk sendiri ya. bikin sesuatu sendiri yang baru gitu. Iya paham. Tapi tetap masak juga. Jadi kalau misalnya ada menu-menu baru di hotel itu buatannya si chef kayak apa ya ilmuwan ngeracik ini kan ramuan-ramuan baru atau apa itu kalau di dapur gitu juga dia. Kalau ada pengumuman menu baru biasanya itu seminggu dari chef, jadi masakannya chef seminggu terus biar kokinya itu paham cara bikinnya habis itu ya pasrahin ke koki gitu. Hal-hal baru semua keluar dari chef. Terus kalau udah misalnya hari ini udah keluar nih menu baru hari berikutnya dan seterusnya itu kembali ke koki tapi resepnya semua dari chef tuh. Itu bedanya ya kepala dapur. Jadi kalau orang bilang chef itu kepala dapur ya. Iya. Ya. Wah, tunggu saya cerna dulu. Kalau di dapur apa lagi selain koki, helper? Ada ini lain nggak divisi yang lain? Banyak sih, dapur aja dibagi 3 lagi. Hah? Kompor, cuci piring sama? Enggak. Hot kitchen, cold COLD dingin. Cold COLD itu apa? Itu kayak bikin tunggu jangan sebut hot kitchen, cold COLD. Enggak. Cold kitchen itu tulisannya COLD, bukan terus COL. Yang ketiga itu pastry.
kayak Iya iya STRI. paham. Pastry itu Ya. kayak bikin roti-roti gitu. Iya. Yang Bisi Iya. bikin roti. Kalau yang Good Kitchen itu kayak bahan mentah tapi sayuran buah. Iya Jadi iya. kayak Iya. bikin salad terus Dessert ya ya. dessert gitu. Terus Kalau yang main kitchen itu menu hot kitchen atau main kitchen itu sama menu utama. utama. Ya, kayak yang harus dimasak gitu. Ya, yang kalau biasa kan orang-orang sultan itu ada makanan pembuka, Iya, makanan utama sama makanan penutup. Nah, ini di dapur udah ada divisinya untuk bikin ini. Tapi masih satu dapur gitu. Jadi kayak hot kitchen atau main kitchen yang makanan utama, yang pastry apa dessert atau makanan pembuka. Lebih kepada apa dia? Kalau pastry itu lebih ke dessert lah. Kalau cold kitchen Appetizer apa artinya? makanan Pembuka. Terus kalau dessert Buat- makanan penutup. ya, buat gitu. nambahin nafsu makan biasanya appetizer. Biar Buat mood. biar mood buat makan makanan pokoknya. Tapi apa ya, kayak misalnya aku kan nggak biasa kayak appetizer makan pembuka, ya pasti semua jadi kayak makanan Iya. inti kayak gitu. Iya. Tapi kalau di hotel atau di mana yang Ya itu beda-beda. dan kadang tuh yang aku appetizernya jadi lebih banyak porsinya kan, Iya. daripada Kadang kayak gitu. Iya. Makanya tuh kadang yang kalau misalnya dulu acara kondangan atau pesta pernikahan, Ambil semua iya yang lebih disuka. cepat habis itunya daripada makanan utamanya kan. Kayaknya lebih enak juga kan. Iya, lebih yang manis-manis, simple, moodnya gitu. lebih ini Ya, apa untuk makan, sedangkan tapi makan, malah makan fullnya di situ. iya gitu. makan fullnya di situ, makan utamanya cemilan. Iya. Tapi kan kepake nanti kalau dia yang ini. Oh enggak, kalau apa modeling, kalau ada nanti khusus dapur kan, kamu udah tahu kan aset-aset, iya kan, Iya nyambung kan. kayak lebih sih lebih enggak kayak nyari referensi lagi, kayak udah tahu Iya aja udah di luar gitu. kepala. Jadi kalau nanti modeling food, oh udah ini gini nih desainnya kan. Gitu. Jadi waktu IP kemarin kelompokmu apa sih, nampilin apa sih yang pertama jangka pendek? Iklan onti Taiti. Settingan tuh kan kepake semua kan. Kamu divisinya apa sih kemarin? Aku desainer. Desainer ya. Enggak ada yang produksi aset aku sama sekali. Lebih ke tampilan sosmednya. Nah, secara tidak langsung seharusnya itu kepake. Ilmu-ilmu di dapur tuh kepake untuk nampil, iya kan? Ya mungkin Secara tidak langsung loh, aku pahamnya gitu. Karena cara nampilin produk makanan nih untuk orang biar tergiur itu orang dapur pasti di luar kepala tuh. Beda sama orang yang betul yang nggak paham kan. Jadi nampilin naruh cabai sebelah mana, oh ini nggak estetik nih, campur, wah kok ini merah semua, harus ada hijau-hijaunya kayak gitu-gitu kan. Itu orang itu yang harusnya tahu. Apa nih, Iqbal pagi balas bos. Oh si Beli nih, Beli Indominya kurangi ya. Udah diceritain ini ya, pengalaman yang gen berapa itu kena gula gara-gara mie? Belum? Mau diceritain? Nggak usah, ya udah, udahnya dikurangi aja. Apa lagi ya mau tak tanya? 2000 berapa tadi, 16 ya lulusnya? 3 tahun apa 4 tahun SMK nya? SMK ya 3 tahun, SMK 4 tahun bisa. Aku masih buram tuh karena yang aku tahu ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun. Oh berarti itu kayak yang sistem SMK-nya itu kayak apa ya, ada di 3 terapan kali apa ya? Nggak tahu ya, kalau karena aku kan waktu PKL teknik mesin tuh di Tambang ada teman PKL ku yang dari kota lain, provinsi lain, dia kuliahnya 4 tahun, jadi PKL-nya tuh ada di 2 tempat atau apa begitu. Kelas 1 kelas 2 sama lah, tapi kelas 3 itu betul-betul kenal industri selama 4 tahun itu. Aku taunya gitu. Makanya kadang suka bilang bingung kalau SMK yang 4 tahun yang mana, yang ini yang mana. Kalau sebelum SMK kamu SMP-nya di mana? Di sama di Sukoharjo, di MTS MTS Sukoharjo. ya. Dulu MTS cuma 1 yang negeri itu.
yang negeri cuma satu, Labuan Sukoharjo. MTSN Negeri Sukarjo, MTS Negeri Sukarjo. MTS Sekarang negeri udah 3. negeri semua. Iya, 1, 2, 3. Kamu tinggal di dekat yang mana? MTS yang mana? Lebih dekat ke MTS 1 atau Yang MTS ku dulu itu jadinya jadinya MTSN 3. Kan kampret kan. MTS Kok pertama di kota jadinya bisa malah gitu? ketiga. Kok bisa gitu? Nggak tahu juga sih. Kamu kalau ditanya Sukoharjonya di mana? Sukoharjonya di mana? Sukarjona Muter. Apa? Muter. Muter itu nama apa? Nama kecamatan. Kecamatan Muter. Terus di bawahnya kecamatan apa ya? Kelurahan. Kelurahan itu Pondok. Kelurahan Pondok. Oh. Kecamatan Muter, Kelurahan Pondok, Desa Desa Pondok. Desa Desa Pondok, Tengke. Desa Tengke, Kecamatan Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Muter, Desa Pondok, masih Kelurahan. Kelurahan, Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Muter, Kelurahan Pondok ya. Terus Desa Tengker, Tengke. Tengke itu di sini nama burung. Burung tengke. Iya. Kayak gimana burung tengke itu? Biasanya di kali-kali, pinggir kali, warnanya biru. Besar. Atau Lumayan. burung Lumayan tengke. segini. Gede. Ya, maksudnya gede sih. Di sana banyak berarti burung tengke. Dulu banyak, sekarang kayaknya udah jarang. Tengke itu kayak gimana situasinya, kondisi gimana? Apakah juga persawahan gitu atau Iya, apa? di tengah sawah sih. Banyak sawahnya. Banyak sawahnya juga. Iya. Berarti kamu tinggal di sini kayak ya berasa ini suasananya kayak Iya, di kayak Tengke di juga Mas dingin-dinginnya kayak gitu. Nah, Karena sudah hujan deras, aku nggak pakai perekam suara atau apa. Makasih ya, Fat. iya, Nama iya, Instagramnya apa tadi, Fat? @is2dsc. It's to DSC ISTHU DSC. DSC-nya apa tadi? Ada singkatan Kak? Nggak ada. Itu emang bapak bikin sendiri itu. Nah, aku waktu lihat Instagram itu aku kira ini apa nama tim atau apa, kayak kamu tahu Jabawekes gak? Nggak tahu. Nggak tahu. Apa ya? Intinya aku minta terima kasih Mas Fatindra. Nanti lagi ya cerita-cerita ya kalau kamu udah ini ya, bangun software sama Jokoteng. Terima kasih. Dadah.